Terima kasih, saya boleh ada di sini. Nama saya Elaine Zivanya yang pernah hadir di kelas saya beberapa tahun yang lalu di kantor ini. Boleh angkat tangan? Masih ingat? Oh, cuma 3 ya? Iya. 4 sama yang berdiri itu ya, nggak mau ngaku dia. Oke, Bapak. Bukan seberapa hebat tampaknya hidup kita, tetapi seberapa berdampak hidup kita bagi sesama. Saya ulangi sekali lagi, bukan seberapa hebat tampaknya hidup kita, tetapi seberapa berdampak hidup kita bagi sesama. Anda setuju dengan saya? Katakan yes. Yes. Oke. Kalau saya mengatakan halo, saya minta dijawab dengan hai. Halo. Hai. Saya bilang hai, Anda mengatakan halo. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda. Yang mana kiri kanan? Ini lasernya yang ini. Oke. Untuk yang baru kenal saya ya, saya lahir di Prudential Oktober 2005. Ada yang lebih lama dari saya? Gak ada. Ibarat anak-anak saat ini usia saya menjelang 14 tahun di Prudential. Ya, terima kasih kepada Prudential yang sudah membentuk saya menjadi pribadi yang tangguh. Karena awal bergabung dengan Prudential bukanlah hidup yang mudah bagi saya. Dari kecil Anda lihat dari sandepan saya tidak kenal yang namanya pelukan papa, saya tidak kenal yang namanya kasih sayang seorang mama. Tetapi puji Tuhan bahwa semua itu Tuhan izinkan sehingga saya bisa menjadi pribadi tangguh. Oke, kita mulai. Sukses bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sukses adalah sesuatu yang harus Anda perjuangkan. Boleh baca bersama saya 2, 3. Sukses bukanlah sesuatu yang diberikan, tetapi sukses adalah sesuatu yang Anda perjuangkan. Oke, banyak orang bilang sama saya nggak mau kerja keras, saya maunya kerja cerdas. Anda setuju? Kurang. Emang bisa kalau kerja cerdas tanpa kerja keras? Nggak bisa. Yang penting kan kerja. Saya nggak peduli orang mau bilang saya mau kerja keras, saya mau kerja cerdas. Yang penting Anda kerja. Kalau Anda nggak kerja, percayalah sama saya, makan pun Anda tidak pantas. Oke, ada orang bilang ada orang ganteng bisa sukses, ada orang cantik bisa sukses, ada orang cacat bisa sukses, ada orang pintar bisa sukses, ada orang bodoh bisa sukses. Tetapi tidak ada orang malas yang bisa sukses. Anda setuju? Setuju. Saya tidak. Kenapa? Karena justru biasanya orang itu kalau dia malas, dia mencari cara supaya dia tidak banyak kerja. Jadi dia cari cara pinter, kerja sebentar, habis itu dia boleh malas-malesan. Bener nggak? Ya, jujur saya ini tipenya orang yang suka sebenarnya tidak suka tampil di depan. Saya sukanya di dalam kamar, dengerin musik, AC kenceng gitu ya, dingin, terus ada camilan, wis. Ada minuman hangat gitu ya, dan sibuk nonton film mungkin online ataupun nonton di zaman dulu ya DVD gitu ya. Tapi 15 tahun yang lalu sejak saya bergabung dengan MLM yang inisialnya Herbalife, saya memutuskan saya stop nonton TV ya. Saya stop nonton TV, saya stop nonton film seri, yang saya nonton hanya XX1 ataupun kalau ada film-film online yang penting dari YouTube ya saya nonton gitu ya. Dan saya mau bilang sama Anda, karena saking saya ini males sebenarnya, nggak mau, saya nggak suka ketemu orang, saya nggak suka prospek, saya apalagi disuruh canvassing, enggak banget buat saya. Saya happy dengan hidup saya sendiri, tapi saya tahu 15 tahun yang lalu itu semua nggak bisa bikin saya banyak duit. Oke, coba aja Anda stay aja di rumah, jalani apa yang Anda senengi ya. Beberapa hari yang lalu saya menemukan sebuah quote di Instagram yang menulis bahwa bukan quote tapi video dari seorang miliarder ya dari Singapura. Dia bilang, kita tidak berhak untuk menjalani kesenangan kita bila masih ada tagihan yang masih harus dibayar, bila masih ada kesenangan dan kebutuhan orang-orang yang kita cintai yang belum kita penuhi. Anda setuju? Jangan takut, saya nggak jebak Anda kok. Kali ini saya setuju banget. Kenapa? Karena Dunlop membuktikan bahwa memang benar ketika kita hanya menjalani kesenangan kita. Aku kan nggak punya passion di situ. Ngapain aku jalani itu? Wah, aku loh nggak punya passion untuk prospek orang, jalani jualan asuransi. Permisi tanya, emang ada orang sukses di Prudential yang tadinya bercita-cita dan punya passion jadi agen asuransi? Nggak ada, nggak ada. Jadi
Jangan bilang bahwa kalau mau sukses harus mengerjakannya dengan passion. Aduh, itu jangan dulu deh. Yang penting kamu kerja dulu yang benar, punya skill yang oke, habit yang oke, kamu jadi menang atas semua permasalahan yang kamu hadapi. Percayalah, duit banyak, semua masalah lebih gampang diatasi. Setuju? Katakan yes. Kalau lihat gambar ini, apa pendapat Anda? Nggak ada jebakan, nggak ada. Saya orang baik, melakukan hal baik untuk menghasilkan orang-orang yang baik. Oke, kalau Anda lihat gambar ini, apa pendapat Anda? Ada yang mau sharing sedikit? Yang dilihat cuma 1, 2, 3, yang lainnya enggak. 1, 2, 3. Oke, habis itu apa lagi? Namanya Ibu. Oke, nama saya. Ya, nggak perlu lah Ibu dibaca. Oke, ada lagi. Oke. Dalam slide ini tertulis yang pertama adalah what we see, apa yang kita lihat gitu ya. Yang kita lihat biasanya yang paling atas ini ya kan, yang tampil, betul? Yang bawah itu adalah apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu namanya proses ya. Ada air mata, ada sukacita, ada sakit hati, ada pengkhianatan, ada kekecewaan. Aduh, ada yang baper udah ya. Mau curhat Bu? Nanti ya. Oke. Hari ini saya ada di sini. Ini kelas ke-18 saya dari Desember dan Januari. Untuk Januari aja ini kelas ke-10 saya. Makanya suara saya begini, jadi rocker gitu ya. Awal Januari tadi saya ke DP 7 Bro Integrity Vera Hartono ya. Terus habis itu DP 17 Arcisa, kemudian juga habis itu balik ke Surabaya ke MRT ya, tempatnya Ricky Hu, kemudian lari terbang ke Palembang ya, Bro Palembang Pak Alex Salim, kemudian balik lagi ke Surabaya, ke Mojokerto ya, naik ke Pacet ya, isi goal setting punyanya Ibu Ida Ayu Kediri, lalu dijemput Pak Hendro lagi ke MJ2 ya, punya Kanho juga. Kemudian balik lagi ke Surabaya, ke Yogyakarta dijemput, langsung naik ke Kopeng isi goal setting punyanya Pak Dri Johandoyo Semarang, kemudian ke Jogja Pro Integrity ya, Bapak Willy ya, kemudian ke Bandung, balik lagi ke Surabaya, kemarin baru turun dari Tuban ya. Saya mau bilang sama Anda, saya datang ke sini tidak dibayar sepeser pun oleh Kanho. Kanho teman baik saya sejak kami PPM bareng ya. Saya tidak dititipin pesan sponsor apapun, dan saya datang bukan buat menyenangkan Anda yang duduk di sini. Tapi saya ada di sini supaya Anda mengalami terobosan 2019. Yes. Bahwa saya sombong, tidak. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya alami 14 tahun di Prudential ya. Yang saya bagikan semuanya tulus dari kedalaman hati saya, supaya Anda tersinggung, tertampar, dan bisa berlari bersama Prudential. Oke ya, kita akan mulai. Positif negatif menularnya sama. Apa yang dirimu ingin tampilkan dan tularkan, prestasi atau kegagalan sama akan terlihat. Pengaruh apa yang ingin Anda tularkan. Hari ini kalau saya loyo, kalau saya lemes, percayalah sama saya, Anda juga akan merasa lemes. Ketika Anda pergi prospek, terus kemudian Anda gagal, tidak ada closing, Anda pulang ke kantor, bertemu dengan teman di kantor, dan teman kantor bilang, iya aku juga loh, sepi hari ini. Kenapa ya, kok semua pada nolak? Kok kayaknya ekonomi lagi merosot. Ya, dengarkan aja itu ya. Saya percaya sama saya bahwa setelah itu Anda akan menjadi semakin down, dan percaya sama saya, semua impian Star Club, PCC, kontes, semuanya perlahan mulai terbang ya, mulai hilang ya. Saya adalah tipe orang ketika saya bertemu dengan masalah, saya mencoba switching itu menjadi energi. Setiap kali saya ribut dengan suami, saya pergi prospek. Saya bertengkar dengan teman saya, gak enak hati dengan teman saya, gak bertengkar sih, gak enak hati dengan teman saya pergi prospek. Saya merasakan bahwa anak saya udah gak bisa diatur, saya merasa bahwa anak saya jengkelin, saya pergi prospek. Saya gak tahu bagaimana dengan Anda, tapi itu cara saya memilih hidup saya dan memilih apa yang menjadi sumber energi saya. Banyak orang tanya sama saya, Bu Ilen,
Apa sih rahasianya? Kok selalu powerful? Kok selalu tidak pernah drop? Siapa bilang saya nggak pernah drop? Cuma semua itu ditentukan oleh respon dan action kita. Anda mau terpuruk, mau nangis-nangis, mau sekalian ngurung diri di dalam kamar, kemudian sendiri jambak-jambak rambut, banting-banting badan gitu ya, mau bentur-bentur kepala ke tembok atau bunuh diri sekalian, Anda boleh lakukan itu. Tetapi percaya sama saya, setelah masa expire masalah Anda akan jadi apa? Jadi tambah stres. Kenapa? Karena cuma mengurung diri dalam kamar. Tetapi berbeda sekali kalau Anda keluar, pergi prospek, maka yang terjadi semakin Anda jago prospek, semakin banyak closing. Semakin banyak closing, maka Anda akan dapat income yang bertambah. Kalau Anda percaya sama saya, semua masalah itu ada masa expire-nya. Tetapi ketika masalah itu expire, Anda yang tadinya respon dan actionnya cuma mengurung diri dalam kamar, percaya sama saya, Anda akan semakin terpuruk, bahkan bisa tinggal nama. Tapi kalau semakin banyak masalah Anda semakin rajin pergi prospek, yang terjadi adalah semakin jago prospek, semakin jago closing, semakin banyak komisi, semakin meningkat omset, semakin banyak duit. Begitu masalah berlalu, yang ada apa? Anda tinggal banyak duit. Bukan saya mengajarkan Anda bahwa duit itu segalanya, no. Tapi uang itu memang bukan segalanya, duit itu bukan segalanya. Tapi ketika Anda punya duit setelah masalahmu berlalu, bukankah itu lebih menyenangkan daripada nggak punya duit setelah masalah berlalu? Anda setuju dengan saya? Katakan yes. Yes. Saya akan lebih pelan bila Anda bingung, karena saya melihat wajah-wajah yang bingung di belakang, ya. Latar belakang saya adalah seorang pegawai, ya, dari kelas 3 SD, saya jualan es lilin keliling di sekolahan. Oke? Saya jual es lilin dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Tapi walaupun anak lain istirahat main, saya jualan es. Dan Anda perlu tahu, meskipun begitu, karena saya harus tangguh, ya, saya tetap juara umum di sekolah, ya. Tepuk tangannya jangan ragu dong, Pak. Kemudian ketika saya SMP, ya, saya sekolah kelas 1 SMP itu jam 7, pulang jam 1. Jam 2 siang saya harus bantu om saya, karena saya tinggal sama om saya, anak tante saya, nenek saya, ya. Saya harus bantu dia jaga toko jam 2 sampai jam 5. Tidak digaji, Bapak Ibu, ya. Namanya kita tinggal di rumah orang, kalau dia minta gantiin, dia mau pulang tidur siang, kita harus mau, ya kan. Terus jam 6 sore saya kerja jadi kasir toko obat. Gajinya 65.000 per bulan, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. 6 tahun saya kerja seperti itu, Senin sampai Sabtu, hari Minggu aja yang libur toko om saya dan libur sekolah. Kerjanya tetap, ya. Walaupun begitu saya tetap dapat nilai 5 besar. Kenapa? Karena saya harus biayain sekolah saya sendiri. Kalau saya nggak nilainya tinggi, saya akan stres sendiri karena udah bayar mahal-mahal, ternyata belajarnya nggak bener gitu, ya. Saya nggak mau rugi, ya. Karena itu ketika saya lulus SMA, saya memutuskan saya harus jadi pegawai yang baik. Kemudian saya kerja sama om saya full time, dari pagi 8:30 sampai jam 3 sore, karena jam 3 saya memutuskan untuk kuliah. Tetapi di kuliah semester ketiga saya melihat bahwa jadi pegawai ini kok gajinya cuma 100.000, udah semester ketiga kok nggak ada naik-naik, ya, gaji saya. Akhirnya saya bilang sama om saya, mulai bulan depan saya berhenti kuliah, saya mau kerja full time aja. Oke, kata om saya pikir gaji saya naik gitu, ya. Tapi ternyata naiknya cuma jadi 120.000. Gaji awalnya 100.000, setelah 3 semester atau 1 tahun setengah, karena saya full time, saya pikir gaji naik, ternyata naiknya cuma jadi 120.000. Jadi naiknya cuma 20.000. Waktu itu tahun 95. Oke? Mungkin ada yang belum lahir kali, ya. 95 saya memutuskan saya full time, dan 12 tahun saya kerja sama om saya. Gaji terakhir saya kerja sebagai pegawai adalah 1,5 juta. Cukup? Enggak banget. Adik saya datang dan menawarkan saya untuk turun berat badan supaya saya bisa dapat duit, karena kalau turun berat badan masuk majalah saya dapat $200. Saya adalah tipe orang yang sangat
challenging dengan apa yang saya temukan. Jadi begitu adik saya bilang begitu, oke, saya mau 2 juta kan lebih gede daripada gaji sebulan, betul? Ya, jadi akhirnya saya memutuskan saya benar-benar diet. Dalam waktu 2 bulan saya turun 22 kilo. Ya, dari tadi sudah ada di Sunday Punch ya, dari 86 turun jadi 59, 60, 59, 60, dan itu membuat saya menjadi top leader di seluruh Indonesia Raya ya, dan buka kantor langsung di Samarinda untuk produk tersebut. Tapi di balik itu Anda perlu tahu bagaimana tempaan yang harus saya hadapi. Kenapa? Karena saya harus bagi flyer atau kertas kecil-kecil yang sering Anda temui turun berat badan ya, itu di lampu merah setiap pagi jam 6:30 sampai jam 9 pagi, terus kemudian sorenya setengah 5 sampai jam 6 sore ya, bagi flyer 1000 lembar setiap hari. Anda jangan bayangkan kalau bagi flyer itu di lampu merah seperti mungkin di kota-kota lain, pakai helm, pakai masker, saya enggak. Saya rambutnya sepinggang waktu itu, pirang, bodinya keren ya, masih ya langsing lah seberapa gitu ya, karena beratnya cuma 59 gitu ya, dengan rok selutut, pakai jas, high heels, pirang, mata sipit, bagi brosur setiap hari 1000 lembar ya. Itu menyebabkan mental saya terlatih di lampu merah. Ada aja teman dari teman anak saya yang sekolah, orang tuanya lewat gitu ya, terus dia berhenti, "Lan, ngapain kamu? Emang gak ada pegawai yang bisa disuruh untuk bagi brosur?" "Oh beda," saya bilang, "karena saya yang bagi pasti beda. Orang yang bukain jendela pasti bersedia dengan rela buka jendela untuk terima brosur saya. Beda kalau pegawai yang bagi." Anda setuju? Ya, saya menceritakan ini hanya untuk supaya Anda tahu bahwa tempaan-tempaan ini membuat saya semakin tangguh. Dan saya bersyukur atas hidup saya, seberapapun masalah yang saya hadapi, bahwa itu Tuhan izinkan supaya saya bisa berdiri hari ini di depan Anda dengan gelar PCC. Oke, ini ya. Pada saat itu saya mengalami bahwa untuk cari duit itu nggak gampang banget ya. Kok sulit banget ya? Ya, total sekitar 2,5 tahun saya jalani MLM tersebut dengan income sekitar 25 juta sebulan ya. Dan punya klien 114 orang yang harus saya timbang, saya ukur 1 minggu 1 kali. Cerita ini pernah saya sampaikan ya Pak ya, beberapa tahun yang lalu di sini. Dan Anda tahu, itu melatih saya untuk jadi senang duit ya, karena saya tahu kerja keras harus dapat duit, kerja keras bisa dapat duit gitu. Dan saya memutuskan ketika semakin berat saya hadapi, akhirnya saya melihat bahwa saya nggak punya modal untuk jalani itu. Dari awal saya pakai kredit card. Ternyata untuk training ke luar negeri di MLM tersebut harus bayar sendiri. Saya nggak punya duit, saya pakai gesek kartu kredit. Saya harus konsumsi produknya supaya saya langsing dan cantik ya, supaya bisa jadi icon dari produk tersebut. Dan itu saya minum produknya otomatis pakai kartu kredit. Saya melakukan training dan segala macam semua dari kartu kredit. Ya, cilakanya hasil uang yang saya dapat tidak sebanding dengan berbunga yang diberikan oleh kartu kredit. Sehingga terakhir saya terlilit utang 9 kartu kredit 400 juta. Saya lihat, aduh. Suatu hari mama saya telepon, "Adik kamu lulus sarjana ekonomi, tapi ternyata memilih jadi sales asuransi. Dia mau ke Samarinda, tolong kamu nasihati dia." "Oke, siap," saya bilang. Waktu itu ingat ya, saya hutang 400 juta. Terus adik saya minta dijemput. Adik saya untuk bisa sarjana ekonomi hasil dari keringat mama papa saya. Rebus air di dalam botol air mineral 1,5 liter. Mama papa saya harus siapin ribuan botol setiap pagi dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam di Gresik ya. Di pabrik plywood di sana untuk pegawai-pegawai plywood. Jadi saya tahu banget kerja keras mama papa saya untuk kuliahkan dia sampai bisa sarjana ekonomi. Karena itu ketika dia datang minta dijemput dan saya dikasih pesan sponsor sama mama papa untuk nasihati dia, saya jemput dia. Dia datang bukan dengan naik pesawat Bapak Ibu. Dia datang ke Samarinda naik mobil truk pengangkut ayam McD ya, dari Surabaya ke Samarinda. Anda bayangkan Samarinda Surabaya Balikpapan aja perlu naik pesawat 1 jam 20 menit ya. Terus Balikpapan Samarinda naik mobil lagi 3 jam. Tapi adik saya naik truk, tidak pakai pesawat. Saya jemput dia, terus saya tanya dia, "Ngapain ke Samarinda?"
ada yang mau beli asuransi C 500.000 sebulan. Saya kaget, cuma 500.000 kamu dapatnya berapa dalam hati saya ya. Sudah bela-belain naik mobil truk. Datang, terus saya diceritain produknya seperti ini, saya bilang ada asuransi nggak banget, saya bilang. Karena di mata saya asuransi itu sesuatu yang asing dan buat saya tuh aneh gitu ya. Masa sih kita bayar sesuatu untuk dapat bayar uang dapat duit lagi, terus kalau ada apa-apa katanya akan dibayarin. Kayaknya nggak masuk di akal saya. Saya tanya tentang produknya, saya nggak ngerti, tapi saya bantu dia untuk anterin kemana-mana. Terus kemudian saya tanya dia, apa sih prospek dari bisnis yang dia jalani? Dia bilang leader saya baru 1 tahun udah 11 juta per bulan. Kaget saya. Wih, baru 1 tahun 11 juta sebulan. Saya 12 tahun jadi pegawai, berapa gaji saya? 1.200.000. 1,5 juta. Wah lumayan juga, saya bilang gitu ya. Terus saya tanya apa kontribusi yang dia dapat kalau dia jualan dan bisa jadi manajer gitu ya. Dia bilang, oh C, pokoknya tahun depan C, kalau aku jadi manajer, aku income-nya 10-15 juta. Waktu itu masih bisnis plan-nya adalah unit manager ya. Terus saya bilang, wih besar juga ya gaji. Saya bilang, apa bener ada orang mau gaji kita sebesar itu? Kayaknya nggak mungkin deh, saya bilang. Karena om saya orang yang lumayan berada di Samarinda, gaji saya aja yang ponakan dia sendiri cuma 1,5 juta, saya bilang gitu ya. Terus adik saya bilang, oh beneran C, nanti lihat aja tahun depan, dia bilang gitu. Dia nggak rekrut saya, tapi saya bilang sama dia, tolonglah kamu udah sarjana ekonomi, kerja itu yang bener, hati-hati, karena kasihan mama papa udah berjuang buat kamu. Dia bilang, oh tenang aja C, nanti tahun depan gajiku gede, aku bisa beli rumah, beli mobil buat papa mama. Aku ketawa aja gitu ya. Terus kemudian singkat cerita dia pulang lagi ke Surabaya. Bulan depannya, gilanya adik saya datang. Tapi kali ini naik pesawat, Bapak Ibu. Saya bingung, minta dijemput di bandara. Saya jemput dia di bandara, dia minta diantar ke rumah sakit. Loh, ngapain? Saya bilang, mau urus klaim. Nasabah kemarin baru bayar sekali 500.000 masuk rumah sakit, pusing, sepertinya kena vertigo, dia bilang. Oh gitu, ya udah saya antar ke rumah sakit, bantu urusin klaim. Saya bingung lihat dia urus klaim, kok gampang ya, saya bilang gitu ya. Masa segampang itu sih, baru bayar sekali udah dibayarin jutaan gitu ya. Dia bilang, oh iya bener, dia bilang. Besoknya saya cari dia, singkat cerita besoknya saya cari dia udah nggak ada di Samarinda. Loh, kok hilang? Saya bilang, kemana kamu? Oh, aku barusan tadi pagi naik pesawat C pergi ke kota lain di Kaltim juga. Dan itu naik pesawat itu tiket pesawatnya 1.100.000 PP. Saya tanya, ngapain kamu ke situ? Ada yang mau closing C jadi nasabah 1 juta per bulan. Gila kamu ya, saya bilang. Sarjana ekonomi dari mana kamu? Tiket pesawatnya berapa? 1.100.000. Yang mau di closing berapa? 1 juta. Komisinya berapa? Saya tanya. 30% C. Lah komisi 30% berapa? 300.000. Kok nggak masuk akal loh kamu itu, saya bilang. Kok tambah lama tambah gila kamu ya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, loh serius C? Terus ngapain kok bisa sampai di situ, temen dari mana? Terus dia ceritain, ternyata beneran dia closing 1 juta. Terus saya ini mikir, 1 juta saya dapat 30%. Nah aku punya klien ada 114 orang, tak keluarin 20 nama Bapak Ibu. Saya namanya Sendu ya, saya keluarin 20 nama, terus saya tulis orang ini bakal bisa masuk kalau disuruh beli asuransi sekian. Ya udah, saya telepon adik saya lagi, zaman dulu nggak ada WA, nggak ada BBM ya, telepon dia lagi. Aku punya 20 nama, kalau dia bisa nabung total masing-masing orang sekian, kira-kira aku dapat duit berapa? Tak tanya dia ya, terus dia bilang, bener C, tak hitung sama manajerku, dia bilang. Dia sama David Hendrawan ada di kota tersebut waktu itu. Dia hitung, terus dia bilang, C, ini totalnya 2 miliar, kali 30%, berapa Bapak Ibu? 600 juta. 600 juta loh C, dia bilang. Hutangku berapa? 400. Ini dapatnya 600. Kira-kira kalau Anda jadi saya gimana? Aku mau jadi agentmu, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, loh Cici kok kemarin nggak ngomong sih? Lah aku baru tahu sekarang kalau ini ada duitnya beneran. Dia bilang, gini C, nanti kalau aku sempat, aku lewat lagi ke Samarinda. Jangan tunggu nanti, saya bilang ya. Kasih tahu sama leader kamu harus balik ke Samarinda. Loh C, aku ini loh beli tiket pesawat aja masih ngutang sama leaderku, dia bilang. 1.100.000, dia bilang. Saya bilang sama
dia, kamu bilang sama leadermu, kan dia income-nya berapa? 11 juta. Bilang sama dia, kalau mau dapat mutiara, tempatnya bukan di sana tapi di Samarinda. Kasih tiket kamu pulang ke Samarinda. Cecemu mau jadi agent, dia bilang. Dia bilang, wih gila Cece ini pede habis. Dia bilang, loh beneran saya bilang, kalau kamu mau dapat mutiara, kamu balik ke Samarinda. Akhirnya, singkat cerita, besoknya dia telepon saya, pulang. Saya ada di bandara aja, tolong dijemput. Saya jemput dia, singkat cerita, akhirnya saya jadi agent Prudential 12 Oktober 2005. Hasilnya, ya, selama kita hidup, masalah dan tantangan silih berganti, semua tergantung respon dan action. Ya, saya akan ceritakan bagaimana proses saya jadi agent sehingga 50 hari kerja saya bisa startup. Oke, Anda mau? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama kita hidup, masalah dan tantangan silih berganti. Semua tergantung. Ulangi respon dan action bersama saya. 2, 3. Respon dan action. Semua orang yang masih hidup di dunia ini pasti punya masalah. Setuju? Setuju. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana respon dan action Anda ketika menghadapi masalah itu yang menentukan bagaimana masalah itu menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi hidup Anda. Ya, pilihan di tangan kita sendiri. Responmu benar, actionmu benar, apalagi Anda bukan keluar dari masalah menjadi pecundang, tetapi Anda keluar dari masalah menjadi pemenang. Yes. Oke. 13 tahun saya di Prudential, saya menemukan bukan banyak orang tuh bukan kurang pinter, bukan kurang rajin ya, tetapi banyak orang mengarahkan semua yang dia kerjakan tidak kepada tujuan yang dia ingin capai. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Banyak orang bukan kurang rajin atau kurang pintar, tetapi mereka terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak mengarahkan mereka semakin dekat pada tujuan. Coba Anda sadari deh, akui dalam hati Anda, setiap hari berapa orang prospek yang sungguh-sungguh Anda hadapi? Setiap hari berapa banyak orang yang benar-benar Anda tujukan untuk bisa menambah API Anda? Jangan-jangan Anda sibuk dengan apa yang Anda kerjakan seolah-olah Anda bekerja keras, tapi hasilnya nggak ada. Saya mempelajari bahwa untuk menjadi PCC tidak bisa 1 minggu jualan, 1 minggu enggak, 1 minggu jualan, 1 minggu enggak. Tapi seluruh waktu saya harus ditujukan kepada nambah omset, nambah API. Saya belajar bahwa ketika teman-teman yang ngajak saya arisan, dia mengatakan, sorry ya, kamu kalau mau ikut arisannya kita, jangan jual asuransi. Oke, sorry ya, kamu gabung di grup WA kita, tolong jangan prospek asuransi. Ya, saya belajar bahwa ketika itu dibicarakan ke saya tinggalkan. Saya belajar teman-teman arisan yang nggak penting, yang nggak bisa saya prospek, yang tidak menambah API, saya tinggalkan. Ya Bapak Ibu, saya belajar bahwa teman-teman yang sudah memblok diri, apalagi sorry kata keluarga yang sudah memblok diri, nggak usah jual asuransi sama saya. Saya belajar untuk mengatakan tidak kepada mereka, saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya sangat tahu impian saya tidak bisa titip orang lain. Bu, boleh tahu namanya siapa? Ibu Devi. Boleh tinggal. Mulai hari ini saya minta tolong ibu, kalau makan ingat nama saya ya, supaya ibu kenyang, ibu makan dan saya yang dikenyangkan. Bisa? Bapak siapa namanya? Pak Jainuddin. Mulai besok Bapak rajin joggingnya 1 jam sehari supaya saya yang 6 pack. Bisa Pak? Gak bisa. Kok siapa namanya? Joel. Oke, Ko Joel, mulai besok Koko yang berenang ya supaya saya langsing. Bisa? Mulai besok bilang sama leadermu, tolong kamu yang prospek supaya saya yang PCC. Bisa? Tolong bilang sama agent-agentmu, kamu jualan yang mulai besok PCC biar saya semakin kaya. Bisa? Gak bisa Bapak Ibu. Leader sekalipun gak berhak untuk ngomong gitu sama agentmu. Kenapa? Karena yang namanya nambah income harus omset dirimu sendiri, betul? Ya. Kalau Anda mau dapat respect, kalau Anda mau dapat prestasi, ingat baik-baik kalimat ini. Jangan titip orang lain. Kenapa? Karena impianmu adalah milikmu sendiri. Tuhan kasih impian.